Kenapa mesti iman ini harus diuji? Agar Allah bisa tahu. Samalah ketika ada orang, dia beli cincin emas, ditawarkan dengan orang emas itu cincinnya dua, yang satu imitasi, yang satu asli. Orang yang tidak ahli emas tidak tahu membedakan mana asli mana imitasi. Lalu kemudian bagaimana dia bisa tahu? Dia bawa dulu ke rumah, yang imitasi dan asli dua-duanya dipakai. Dia tunggu sampai berhari-hari, maka yang imitasi semakin lama semakin memudar. Padahal awalnya berkilau, emas itu sama-sama berkilau, sama-sama kuning, sama-sama mengkilat. Tapi seiring berjalannya waktu, hari demi hari, tahun berganti tahun, lalu ternyata yang imitasi dia sudah berjamur, bahkan membuat tangan iritasi. Dan terakhir dia bisa membedakan, ternyata yang asli masih utuh dan bertahan. Begitu juga iman manusia. Allah bukan tidak tahu, Allah sudah tahu. Laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jangankan apa yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan, yang kalian bisikkan dalam hati itu Allah sudah tahu. Tapi Allah ingin menguji kepada kita, layak enggak iman kita semakin hari, semakin tahun. Semakin kita ditambah usia, iman kita sudah bertambah, bertahan atau berkurang. Sama dengan kita menguji emas asli atau tidaknya, maka kita harus perlu nunggu hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun. Begitulah Allah menguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala ni'amihi fi hadha syahri, syahri Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anbiya'i wal insan, sayyidina Muhammadin bi syafa'atihi kulla ummatin fi akhiriz zaman, wa ala alihi wa ashabihi bil imani wal islami wal iman wal ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Al-Ikhlas, para imam, para bilal, Bapak Ibu yang hadir sini, tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah yang hadir di sini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik yang mau nyatat, judulnya cara Allah menilai iman seseorang. Perintah puasa itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Yang menarik, Allah mengawali perintah puasa itu dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina, al-ayat. Kenapa Allah menggunakan diksi amanu? Agar Allah nanti bisa tahu ketika sudah sampai pada puncak Ramadan, kita itu betul-betul tattaqun, tidak hanya takwa, tidak hanya muttaqun, tidak hanya muttaqin, tapi tattaqun. Tattaqun adalah verb, kata kerja. Disebutkan di situ kata kerjanya fi'il mudhari, yufidul hal dan istimrariyah, terus menerus. Artinya Allah menyandingkan kata amanu dan diakhiri dengan tattaqun. Allah nanti agar bisa tahu, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah bisa menilai kalau orang puasanya itu baik, maka berarti menunjukkan imannya baik. Kalau setelah puasa dia sempurna melaksanakan ibadah, maka berarti iman yang dia gunakan ketika Ramadan berarti sempurna juga. Oleh karenanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Imran ayat 140, nanti bisa dibuka. Apa kata Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu. Demikianlah hari demi hari aku pergantikan, nudawiluha, di antara manusia. Rasanya baru kemarin Ramadan, hari ini ternyata Ramadan lagi.
Rasanya baru kemarin malam kita sholat tarawih, malam ini sudah sholat tarawih lagi. Rasanya baru kemarin aku menimang anakku, dan ternyata anakku sekarang sudah kuliah, sudah mau menikah, dia akan pergi dariku. Lalu apa tujuan Allah? Hari berganti dengan pekan, pekan berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun, tahun berganti dengan windu. Windu ini bahasa kerajaan 8 tahun. Windu berganti dengan abad. Lalu apa sebenarnya? Dan kita juga bisa lihat keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, dari mulai bayi dia beranjak menjadi anak-anak, anak-anak menjadi belia, belia menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa tua, sakit, mati. Begitu juga seterusnya, bayi, anak, belia, remaja, dewasa, tua, mati. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah? What does Allah wants to? Apa yang sebenarnya kira-kira? Ini mesti kita harus perbaiki akidah kita. Ada banyak orang mengatakan, gimana bro sekarang? Aduh, terlalu banyak ujian, aku sudah di PHK, tak punya pekerjaan. Sabar bro, memang begitu. Kalau selama matahari itu berputar, dunia berputar, itu biasa juga, nasib juga berputar. Ini akidah-akidahnya rusak. Karena Allah sudah menyampaikan, bukan tidak sengaja Allah sudah pergantikan hari dari hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke windu. Tapi ternyata Allah melanjutkan kalimatnya, waliya'lamallahu alladhina amanu. Agar Allah bisa tahu sejauh mana iman kalian terus bertahan atau malah kendor nanti ketika engkau sudah tua. Artinya apa? Menunjukkan Ramadan ini diawali dengan kata iman. Apakah setelah Ramadan solat malamnya tetap 11 rakaat dengan witirnya? Apakah hanya tarawih saja atau tidak dilanjutkan dengan tahajud nanti setelah Ramadan? Oleh karena itu Abdullah ibnu Abbas, hadisnya yang diceritakan dari Nabi SAW, apakah itu Abbas? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wala yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'minun, wala syaribu hina yasribu wa huwa mu'minun. Ini pertanyaan ketika ada orang mengatakan apakah orang Islam itu bisa lepas imannya, maka dijawab oleh Nabi. Hadis datang dari Abdullah ibn Abbas. Ketika itu Abdullah Abbas memberikan pelajaran, kajian kepada muridnya. Kata Nabi SAW, orang beriman ketika dia bermaksiat melakukan zina, dan ketika dia sedang berzina imannya lepas. Orang beriman, orang Islam, ketika dia mencuri, hena yasriku, melakukan korupsi, melakukan tindak pidana pencurian, pencucian uang, atau yang sekarang dikenal dengan binomo, atau yang lainnya, trading dan lain sebagainya, maka ketika dia melakukan, maka imannya lepas. Ketika orang beriman, dia nyabu, dia narkoba, dia sakau, dia minum khamar, maka ketika dia minum minuman khamar, minuman yang tidak disukai Allah, diharamkan dalam Islam, maka dia imannya lepas. Lalu Ikrimah, murid dari Abdullah ibn Abbas, mengatakan, ya Abdullah, ayunza'ul iman, apakah iman manusia itu bisa lepas? Abdullah ibn Abbas tidak menjawab na'am, tidak menjawab iya. Tapi Abdullah ibn Abbas memberikan isyarat, wasabbaka ibana asabi'ihi, memberikan isyarat memasukkan jari jemarinya, summa naz'ah, lalu kemudian dia melepaskan jarinya. Hakada yunza'ul iman, seperti inilah iman manusia ketika lepas. Apa maknanya? Kita itu punya potensi, indikasi iman turun, iman naik. Karena memang begitu kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bil taati wa yanqusu bil maksiyah. Beda dengan iman malaikat. Iman itu kan ada 3. Iman malaikat dari awal diciptakan dia terus menerus tidak berubah. Mungkar nakir sampai sekarang tetap menjaga kubur, tidak ada istilah mungkar nakir ganti sip dengan malaikat Malik dan Ridwan, tidak ada. Dia imannya tetap. Malaikat Jibril sampai sekarang tetap masih menerima wahyu, masih mengemban masalah wahyu, meskipun tidak menyebarkan kepada Nabi karena Nabi sudah tidak ada. Lalu ada iman yang bertambah, semakin diberikan ujian dia bertambah. Iman Nabi dan Rasul, kita boleh lihat bagaimana Nabi Ayub diberikan borok, diberikan penyakit, bernanah, berdarah. Bukankah Nabi Ayub itu terus tetap bertahan dalam imannya dan justru bertambah? Beda dengan iman manusia. Kadang tarawihnya di tanggal 1 sampai 10 bisa memenuhi saf pertama, kedua dan ketiga. Tapi ketika 10 terakhir sudah mulai menipis, safnya sudah mulai berkurang.
Subuhnya dia ikut kajian subuh, tapi ketika duhur jangankan untuk sholat berjamaah susah. Memang begitu. Oleh karena itu penting, kenapa mesti iman ini harus diuji? Agar Allah bisa tahu. Samalah ketika ada orang dia beli cincin emas, ditawarkan dengan orang emas itu cincinnya dua, yang satu imitasi, yang satu asli. Orang yang tidak ahli emas tidak tahu membedakan mana asli mana imitasi. Lalu kemudian bagaimana dia bisa tahu? Dia bawa dulu ke rumah, yang imitasi dan asli dua-duanya dipakai. Dia tunggu sampai berhari-hari, maka yang imitasi semakin lama semakin memudar. Padahal awalnya berkilau, emas itu sama-sama berkilau, sama-sama kuning, sama-sama mengkilat. Tapi seiring berjalannya waktu, hari demi hari, tahun berganti tahun, lalu ternyata yang imitasi dia sudah berjamur, bahkan membuat tangan iritasi. Dan terakhir dia bisa membedakan, ternyata yang asli masih utuh dan bertahan. Begitu juga iman manusia. Allah bukan tidak tahu, Allah sudah tahu. Laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jangankan apa yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan, yang kalian kertek, yang kalian bisikkan dalam hati itu Allah sudah tahu. Tapi Allah ingin menguji kepada kita, layak enggak iman kita semakin hari, semakin tahun. Semakin kita ditambah usia, iman kita sudah bertambah, bertahan atau berkurang. Sama dengan kita menguji emas asli atau tidaknya, maka kita harus perlu nunggu hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun. Begitulah Allah menguji. Kenapa mesti harus iman ini tetap bertahan? Karena nanti kita bernikah meninggal dunia menghadap kepada Allah, mesti iman yang akan kita bawa. Kalau ada orang yang tidak membawa iman, maka Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Ketika ada orang dia tidak beriman kepada Allah, tidak memiliki passyad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, faj'alnahu haba'an manthura, maka Allah jadikan semua kebaikan-kebaikannya seperti debu bertembangan. Kita sudah tahu Bunda Teresia di India begitu besar, kalau diukur dengan Nuruddin amalnya. Nuruddin masih kecil. Bunda Teresia ini menampung orang-orang yang kena penyakit kusta. Ketika ada anak yang kena penyakit kusta, tangannya semakin lama semakin hilang borok, maka begitu banyak orang sudah menyampakkan anaknya karena jijik nengok anaknya kena kusta. Berapa banyak orang yang mencampakkan orang tuanya yang kena penyakit kusta. Bunda Teresia di India dia menampung, dia bikin panti asuhan besar. Anak-anak yang kena penyakit kusta dia borok, dia gendong, dia usap, dia kasih makan. Beribu-ribu orang yang kena kusta ditampung, malaria dan segala macam. Kalau kita ukur amal ini dengan orang Islam yang biasa, maka kita bisa menyaingi. Tapi kenapa Bunda Teresia itu sia-sia? Karena matinya dia masih menganut Kristen. Dia sia-sia belaka. Makanya Allah mengatakan, kita jangan heran kalau ada non muslim dia semakin lama semakin kaya. Dia bikin masjid, dia bikin sekolah, dia bikin pondok pesantren tahfidz Quran. Luar biasa, bikin jalan selebar apapun, sepanjang apapun, tapi karena dia tidak iman, tidak membawa la ilaha illallah, maka amal kebaikannya dia Allah balas cash and carry dunia saja. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan bahkan Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka rugi. Maka kita diajarkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, ada doa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa syurna bil iman, bangkitkan kami di padang mahsyar dengan iman. Wa akhrijna minad dunya minal iman, dan keluarkan kami dengan iman. Maka kita semua hamba-hamba Allah yang beriman pada hari ini, mestilah kita harus memiliki iman yang tetap dan bahkan bertahan. Jangan hanya gara-gara Ramadan saja kita bisa menghidupkan malam yang lain mesti lebih baik daripada Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang beriman, yang telah diuji oleh Allah dan layak diberikan predikat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan akhir daripada kalimat kita dengan la ilaha illallah. Insyaallah kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallah ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.